protuberansia occipitalis externa yang pada hewan kuda itu menandakan yang paling kayak paling tinggi gitu ya bentukannya. Jadi yang di sini ini adalah protuberansia occipitalis externa. Oke. Terus kalau misalkan kayak gitu, kan kayak di bagian paling atasnya gitu ya, paling dorsalnya itu protuberansia occipitalis externa. Terus kalau misalkan os interparietal pada hewan kuda itu kayak gimana sih? Ini tuh harusnya kayak bentukan segitiga gitu loh, kecil. Yang warnanya agak beda sedikit, itu loh adalah os interparietal dari hewan kuda. Jadi dia bentukannya kecil gitu kalau misalkan di hewan kuda ya. Yang ini adalah os interparietalnya. Oke. Terus habis itu oke, aku lanjut dulu ya ke yang di bagian ini tadi os occipital udah kelar. Dari os occipital itu ada yang mau ditanyain nggak ya? Gimana? Oke, udah aman? Aman ya? Aman. Kalau misalkan aku kecepatan bilang minta tolong dilambatin gitu ya kak. Aku juga kadang aku sadar ngomongku kecepatan, jadi kalau misalkan aku ngomongnya kecepatan, kalau misalkan kalian mau diulangi, bilang aja langsung, nggak apa-apa. Oke? Oke, kita lanjut ke bagian os. Oke, sumpah. Sebelumnya di di os occipital gitu kita bisa menemukan yang dinamakan krista atau tepian tajam. Jadi ini adalah krista occipitalis externa. Ini adalah krista occipitalis externa. Oke, dari krista occipitalis externa ini kita akan berlanjut ke bagian os frontal atau dahinya yang dinamakan krista sagittalis externa. Ini adalah krista sagittalis externanya. Oke. Terus selanjutnya di bagian os parietal kita bisa nemuin di sini parietal juga temporalnya. Jadi dia kalau misalkan pada sapi itu kita bisa melihat bentukannya kayak legok atau cekung ke dalam gitu yang dinamakan fossa temporalis. Fossa temporalis. Kalau misalkan pada hewan kuda kita bisa menemukannya bentukannya cembung yang dinamakan planum temporalis. Ini adalah planum temporalis. Oke, mikrofon agak ya. Sapi fossa. Kuda tulis. Ya sah, nggak apa-apa. Oke. Terus selanjutnya di bagian os frontal itu kita bisa nemuin bentukan sinus atau ruang rongga udara gitu ya. Yang dinamakan kalau misalkan pada sapi itu ada sinus frontalis rostralis sama sinus frontalis caudalis. Nah, kedua sinus itu dibagi oleh sekat yang dinamakan septum transversum sinusum frontalium. Jadi septum transversum sinusum frontalium. Jadi septum transversum, jadi bentuknya transversal, itu sinusum yang berada di antara sinus frontalium berada di os frontal. Jadi kayak namanya tuh memang mendeskripsikan bentukannya tuh kayak gimana. Waktu berpanjang itu emang gara-gara ngedeskripsiin bentukannya si septumnya itu. Jadi septum transversum sinusum frontalium. Kalau misalkan di sini tidak terlihat karena aku tidak membawa. Kalau misalkan kayak gini, nah kalau misalkan pada kuda itu bukan nama sinusnya tuh nggak ada yang rostralis sama caudalis. Jadi cuman sinus frontalium gitu aja. Karena dia tuh nggak dibagi sama si septumnya itu. Jadi kayak dia nggak ada pembagi dari septumnya, makanya nggak ada yang rostralis sama caudalis. Jadi cuma satu aja sinusnya. Jadi sinus frontalium gitu aja. Oke? Nah ini sinus frontalium ya kalau misalkan di kuda. Oke? Iya di os frontal. Saya itu namanya sinus frontalium. Oke. Nggak ada Re. Di belakang nggak ada lagi. Coba aku cari foramen yang di atasnya dari orbita, berarti namanya foramen supraorbitalis. Ini adalah foramen supraorbitalis. Terus dari foramen ini kita bisa melihat sulcus atau alur terbuka yang dinamakan sulcus supraorbitalis. Nah, jadi sulcus sama ini tuh kayak lebih terlihat jelas pada hewan sapi. Kalau misalkan pada hewan lainnya tuh tidak terlalu terlihat jelas gitu ya. Jadi sulcusnya ini cuman kayak khusus di hewan sapi gitu, di rumenansia. Tapi yang jelas pada sapi. Oke? Terus habis itu ada ya. Segini aja. Nah, ini bentukan tanduk. Kalau misalkan tanduk dinamakan kornua. Kalau misalkan kornua ini lapisan keratinnya dilepas, kita bisa nemuin yang dinamakan prosesus cornualis. Jadi tajuk dari yang nanti akan berbentuk kornua. Nanti akan diapa prosesus cornualis. Cornualis. Oke. Prosesus cornualis. Oke. Nah, ini aku mau ngeliatin yang sinus di
ada septumnya ini, tapi kan dia masih bisa kelihatan menyatu gini loh. Ada kayak nggak dibatasi jelas sama si septumnya, bukan tapi. Oh iya. Iya, kalau misalkan septum transversum sinusum frontalium itu benar-benar ngebagi yang rostralis sama caudalis. Jadi makanya kalau misalkan di kuda ini nggak dinamain yang ada caudal sama rostralnya. Oke? Oke, habis dari ostrontal kita lanjut ke di sapi mana ya sapi? Nah ini enggak, ya itu bener sapi. Ini kan ada penonjolan gitu ya di antara kornua, berarti dinamakan processus protuberansia intercornualis. Jadi di antara kornua makanya dinamakan protuberansia intercornualis. Tarik. Oke, hati-hati teman-teman. Sekali udah sekali. Oke. Di sini di bagian os temporal kita tuh bisa menemukan yang tadi ada ketok di sini. Ada bentukan kafum timpani. Kan di os temporal kan menyelimuti kafum timpani gitu kan. Ini kafum timpani. Liang masuknya dinamakan meatus acousticus externus dan maksudnya dinamakan meatus acousticus externus. Terus habis itu di sini ada peninggian, kelihatan jelas. Nah ini aja kelihatan, ini yang masuknya dinamakan meatus acousticus externus. Terus habis itu di sini ada peninggian penjuluran yang dinamakan processus acousticus externus. Terus habis itu kita juga bisa melihat di bagian media. Ini harus ada lagi ya. Harusnya ini yang kelihatan lubang ini adalah meatus acousticus interusnya. Bisa itu di peninggiannya juga dinamakan processus acousticus internus. Jadi kalau misalkan dari luar itu externus, kalau misalkan dari dalam internus. Tapi lubangnya sama kak? Sama. Bedanya kalau dalam luar itu. Iya betul. Kalau misalkan luar itu externus, kalau dari dalam ini. Oke, sip. Lanjut. Kita lanjut ya guys. Nah, yang jelas ini aja. Kita bisa menemukan yang dinamakan facies articularis. Ini adalah facies articularis. Nanti dia akan bertaut dengan os mandibular. Ya, ini nanti akan bertaut sama os mandibular. Tepatnya di condylus mandibularis. Nanti kita bahas di os mandibular itu nanti terakhir aja. Pokoknya ini adalah facies articularis. Oke? Oke. Kita bahas ini kan bagian dari lateral ya tadi. Kita akan bahas di bagian dari medialnya. Oke, dari medialnya. Oke. Oke, jelas juga sih. Karena tadi udah ngambil loh. Jangan ada tas yang punya api. Boleh? Mana boleh. Oke, tadi ini kan ada os sphenoidal ya. Sphenoidal. Di os sphenoidal ini kita bisa menemukan bentukan yang akan menopang atau tempat basisnya dari hipofisa, kelenjar hipofisa dari otak yang dinamakan sela tursika. Terus habis itu di sini ada kayak sulcus gitu ya, alur tertutup yang dinamakan sulcus chiasmatis. Betul, di sini ada sulcus chiasmatis yang mana nanti dia akan dilewati oleh nervus opticus. Nervus opticus itu juga termasuk dari nervus cranialis atau cabang dari otak. Cabang nervus dari otak. Nervus cranialis yang kedua. Jadi dia di sini akan menjadi persilangan yang dinamakan chiasma opticus. Jadi di sini ada sulcus chiasmatis, nanti akan dilewati oleh nervus opticus. Yang mana nervus opticus itu nanti akan bercabang atau kayak melakukan persilangan yang dinamakan chiasma opticus. Oke, mau diulang kayak itu tadi? Atau udah paham? Yang menopang tadi apa kak? Sela tursika. Cabang kelenjar hipofisa. Oh ya. Di sini ya, ini sela tursikanya. Oke. Terus habis itu kita lanjut dulu ya. Ini kan ada kayak kelihatan batasnya nggak kalian ini? Kira batas. Nah ini adalah os sphenoidalnya. Terus habis itu dari sini ke atas ke dorsal. Itu kira os sphenoidalnya. Nah di os sphenoidal kita bisa menemukan kayak tepian tajam yang dinamakan krista gali. Jadi krista gali ini memisahkan antara kafum cranii dengan kafum nasi. Oke. Jadi ini ada krista gali memisahkan kafum cranii sama kafum nasi. Oke.
Oke, terus habis itu di sini kita bisa menemukan kayak lekukan-lekukan ya, kayak penekanan oleh ibu jari ataupun kalau misalkan pada otak itu kan ada yang dinamakan giris-giris dari otak. Jadi aslinya tuh penekanan dari giris-giris dari otak yang dinamakan impresio digitatae. Impresio digitatae. Oke. Oke. Terus habis itu kita akan membahas mengenai foramen atau lubang-lubang yang berada di os sphenoidal ini. Yang pertama, kalau misalkan nggak kelihatan nggak foto juga di sini. Ini kecil, kelihatan deh. Kelihatan semuanya kelihatan. Yang bagian paling dorsal ini bukan yang ini ya, tapi yang lebih dorsal lagi yang di tengah-tengah ini. Yang ini, ya, itu yang dinamakan foramen ethmoidal. Foramen ethmoidal. Terus habis itu dari foramen ethmoidal kita lanjut ke bagian ventral, kita bisa nemuin yang dinamakan foramen opticus. Foramen opticus. Jadi dia akan melewatnya dari nervus opticus juga. Kan di sini ada bulbus opticus ya. Ya, bulbus opticus yang mana nanti akan diinervasi atau dipersarafi oleh nervus opticus itu. Oke. Terus habis itu yang gede ini, yang dia lebih gede ini dinamakan foramen orbitorotundum. Foramen orbitorotundum ini kalian bisa catat ya, bisa akan dilewati atau oleh nervus oculomotorius, ophthalmicus, sama maxillaris. Jadi ada dilewati oleh 3 nervus. Makanya dia bentukan foramennya besar. Jadi aku ulangi, nervus oculomotorius, terus habis itu nervus ophthalmicus, sama nervus maxillaris. Oculomotorius, ophthalmicus, sama maxillaris. Ada 3. Oculomotorius OCC, gimana tulisannya? OCCULOMOTORIUS. Oculomotorius. Terus apa lagi ya? Terus habis itu optal, pakai H, optal. Ya, ophthalmicus. Sama nervus maxillaris. Ya betul, ada 3 ya jadinya. Nervus oculomotorius, nervus ophthalmicus, sama nervus maxillaris. Oke, namanya foramen orbitorotundum. Betul. Oke. Boleh pinjam yang ini nggak Kak? Kata kayaknya. Kalian kalau ngomong bahasa Jawa kalian paham nggak ya? Sangat paham. Paham ya? Jawa semua. Paham. Jawa semua ini. Jawa nyel. Oke, aku paham. Yes. Jawa sedanten. Jawa nggak kelihatan juga ternyata di sini guys. Gak apa-apa. Oke, tadi di sini nervus, foramen ethmoidal, opticus, sama orbitorotundum. Kalian kalau misalkan bingung ini kok foramennya ada banyak, kalian pokok pahamin kalau misalkan foramen orbitorotundum itu yang paling besar. Jadi kalau misalkan kalian bingung, ini ada banyak foramen nih, kan ada banyak. Pokoknya yang besar ini orbitorotundum, terus itu bagian dorsalnya itu opticus pasti, terus itu bagian dorsalnya lagi ethmoidal. Ya, kalau misalkan aku ngertinya EOO, ethmoidal, opticus, orbitorotundum, EOO. Terus habis itu foramen sisanya itu kayak tambahan gitu dari setiap spesies, Jadi kita bahas yang di ruminansia. Kalau misalkan di ruminansia itu ada foramen tambahan yang dinamakan foramen ovale, betul. Di sini adalah foramen ovalenya. Oke. Terus habis itu foramen ovale ini akan dilewati oleh nervus mandibularis. Ini nervus mandibularis, foramen ovale. Oke. Terus habis itu pada hewan kuda kita bisa menemukan 2 foramen tambahan. Oke. Di sini, ini kan tadi ethmoidal, terus habis itu ada opticus, terus habis itu ada orbitorotundum yang besar. Terus selanjutnya ini kan ada foramen nih. Udah makan foramen alare, apolare. Di sini ada foramen alare, apolare. Terus habis itu yang besar ini foramen lacero. Kita dekatnya kayak L, kayak L sih. Jadi namanya foramen lacero. Oke, dari sini apa ada yang mau ditanya deh dari kalian? Foramen, terus Jadi foramennya di sphenoidal itu berapa kali tau? sphenoidal itu ada kalau misalkan di ruminansia itu ada 4. Ya, jadi kan ethmoidal, opticus, orbitorotundum, sama ovale. Ya, kalau misalkan di kuda itu ada 5. Ethmoidal, opticus, orbitorotundum, terus habis itu ada apolare, sama terakhir ada lacero.
Jadi bedanya di Aurora sama Alar tadi sama mushroom. Mushroom di remansnya nggak ada. mushroom nggak ada. Oh ya. Ya, oke. Jadi kayak pokoknya hafalin 3 yang utama, terus habis itu nanti tambahannya di udah kayak gimana, terus habis itu di romansa kayak gimana, itu kayak tambahan gitu aja sih. Jadi yang utama itu 3 ini, Armoidal, Optimus sama Ornithologus. Gitu ya. Oke, pokoknya di sini apakah ada lagi yang mau ditanyain dari kalian semua? Benar. Masih aman. Masih aman. Tadi yang kambing kebagi jadi 2, ini. Di sini. Lanjut ya. Gimana dari sini ada yang mau tanyain lagi atau mau bisa lanjut? Lanjut. Teman semua? Oke. Terus habis itu ini juga masih bentukan dari os etmoidal. Kita bisa melihat di sini ada kayak lembaran tipis gitu ya, yang ini yang dinamakan lamina cribosa. Terus habis itu ada lubang-lubang kecil ini yang dinamakan foramina cribosa. Jadi lembaran-lembaran itu lamina cribosa. Kalau misalkan foramen-foramennya atau lubang-lubang kecil yang dinamakan foramina cribosa. Foramen cuma satu, tapi ini ada banyak, jadi foramina cribosa. Kalau banyak Ramina. Yes, betul. Oke, dari sini, sorry. Di sini apa ada lagi yang mau ditanyakan ya teman-teman semua? Sudah? Ini harusnya ada preparat ya. Jadi Lamina tuh selalu itu Lembarannya. lembaran. Saya ambil dulu, habis itu mau lembaran. Ini adalah foramen etmoidal. Ini ya foramen etmoidal. Terus habis itu di sini foramen opticus. Terus habis itu ada orbitorotundum. Sampai di sini ada tambahan yang dinamakan foramen alare. Salah. Iya benar, foramen alare. Ini adalah foramen alare. Jadi masih sama. 3 etmoidal, opticus sama orbitorotundum. Kalau misalkan di anjing itu foramen alare. Kalau di kuda tadi laser. Alare apolare sama laser. Kalau di sapi. Kalau di sapi ovale. Oke. Tapi berarti kalau yang di anjing itu alare nggak ada Nggak ada aburan. apolaranya. Ya, oke. Nah, ini mana kembali lagi aku takut. Kalau anjing alare, kuda apolare alare, sama laseru. Salah, alare aburane. Alare aburale, apa laseru. Kalau sapi ovale. Alare aburane, alare yang menjauhi cangkem. Bila iso. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke bentukan. Tadi itu adalah osa yang berada di bagian krania, maksudnya kayak yang menyusun daerah kepala bagian belakang. Terus kita bakal lanjut ke bentukan-bentukan yang pada tulang fasciae atau yang berada di bagian kranial gitu ya, di ke wajah gitu. Jadi tersusun tadi ada 10 os. Ini yang kelihatan dari sini. Ini bisa kelihatan. Nah, yang pertama di sini ada os nasal. Ya, betul. Terus habis itu di sini ada os lacrimal. Ini kan kelihatan kan batasnya kan? Oh iya. Ya, ini adalah os lacrimal. Terus habis itu di sini ini adalah os Maxilla. Terus habis itu di sini Premaxilla. ventral kita juga bisa melihat di sini. Ini kelihatan kok, harusnya kelihatan kita Ya. muterin aja kalau misalnya nggak kelihatan. Ini os incisivum atau premaxillanya. Jadi kayak batasnya di sini. Harusnya kelihatan. Ya. Kelihatan nggak sih? Iya. Kelihatan kan ya? Oh iya. Iya, kelihatan. Itu adalah os incisivum. Terus habis itu ini masih bagian dari os maxilla. Nah, ini kan kelihatan juga nih, ada batas. Ini adalah os palatina. Nah, oke. Terus habis itu di sini yang bentukannya kayak sayap yang dinamakan os pterygoideus. Pterygoideus. Terus habis itu di sini ini masih kelihatan ini os vomer. Oh, format di situ ya. Iya. Itu Oke. format. Kelihatan kan ya ini? Ya, kan? Os vomernya. Lihat, ini vomer. Kelihatan semua, kelihatan? Nggak kelihatan kan ya? Oke. Terus habis itu masih ada os concave. Os concave kelihatan jelas di sini. Nah, yang warnanya merah ini os concave-nya. Nih, os concave. Ini os concave. Atau namanya os corvinatum nama lainnya. Ya. Oke, dari sini aku ada yang mau ditanyain apa aku bisa lanjut? Dari os
os-osnya, penyusun os-osnya, penyusun lakung kranii. No. Penyusun fasciae. Tuh, dari sini apa ada yang mau ditanyain atau aku lanjut? Lanjut? Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita bahas dulu terlebih dahulu mengenai os nasal. Di sini kita bisa melihat pintu masuk atau lubang masuk yang dinamakan apertura nasi cranialis. Jadi apertura nasi cranialis. Terus selanjutnya dari apertura nasi cranialis kita bisa melihat sekat atau pembatas. Yang ini adalah septum nasi yang membelah kahung nasi jadi dua. Itu adalah septum nasi. Terus habis itu kita akan membahas mengenai incisura. Incisura itu kayak robekan sih, kayak pertemuan antara dua tulang. Jadi kan tulang ini satu sama tulang ini satu kan bertemu, dinamakan incisura. Oke, yang pertama incisura yang berada di antara os nasal dan juga os lacrimal dinamakan incisura nasolacrimalis. Di sini ada incisura nasolacrimalis. Terus habis itu ada incisura yang di antara os nasal dan juga os maksila yang dinamakan incisura nasomaxillaris. Terus habis itu juga ada incisura yang di antara si os maksila dan juga os lacrimal yang dinamakan incisura lacrimomaxillaris. Kita ulang. Yang pertama antara os maksila, os nasal dan juga os lacrimal yang dinamakan incisura nasolacrimalis. Oke, terus habis itu yang kedua antara os nasal dan juga os maksila yang dinamakan incisura nasomaxillaris. Terus selanjutnya antara os lacrimal dan juga os maksila dinamakan incisura lacrimomaxillaris. Oke, jadi di antara os ini sama os ini sama ini sama ini, ya. Nasolacrimalis, nasomaxillaris, dan lacrimomaxillaris. Oke, dari sini dari os nasal ini ada yang mau ditanyain dari teman-teman semua. Oke, kalau misalkan nggak ada kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke bentukan yang ada di os maksila. Yang pertama, di sini ada kayak peninggian gitu ya, kayak penonjolan yang dinamakan tuber fasciae. Tuber fasciae. Kalau misalkan tuber fasciae ini berada di hewan ruminasia gitu ya. Kalau misalkan ada hewan kuda, kita bisa menemukan. Nah, ini kayak tepian tajam yang dinamakan crista facialis. Ini adalah crista facialisnya. Oke. Terus selanjutnya kita akan melihat foramen yang berada di sini aja kelihatan jelas. Udah tidak kelihatan jelas. Yang ini ada foramen yang berada di bawah dari orbita yang dinamakan foramen supraorbit. Di bawah infraorbitalis. Jadi ini adalah infraorbitalis. Jadi yang supra di sini. Kalau yang supra di bawah. Jadi foramen infraorbitalis. Oke. Gitu teman-teman semua. Nah, foramen infraorbitalis ini akan membuat suatu kanal gitu ya, saluran yang dinamakan kanalis infraorbitalis. Nanti dia akan dilewati oleh arteri, vena sama nervus infraorbitalis juga. Jadi namanya sama, arteri, vena sama nervus infraorbitalis. Betul. Arteri, vena, nervus infraorbitalis. Nanti dia akan menembus si os sphenoidal atau os palatina. Kira aku sekarang. Nah, nanti kalau dia nembus kayak gini, foramen. Berarti foramennya ya mas rusak. Ini nanti. Nah, nanti dia akan nembus ke sini yang dinamakan foramen sphenopalatina. Nanti kita bahas di yang palatina aja ya. Pokoknya nanti akan menembus di foramen ini. Oke. Terus habis itu sudah. Nah, di os maksila ini kan ditumbuhi sama gigi ya guys. Yang ini kan dentes. Nah, tapi kayak pinggiran gitu ya, margo atau namanya margo yang ditumbuhi oleh gigi yang dinamakan margo, namanya margo alveolaris. Jadi tepian yang ditumbuhi oleh gigi atau dentes dinamakan margo alveolaris. Terus habis itu di sini juga kita bisa nemuin tepian yang tidak ditumbuhi oleh gigi gitu ya, yang dinamakan margo interalveolaris. Jadi ini adalah margo interalveolaris. Jadi yang ditumbuhi oleh gigi margo alveolaris. Kalau misalkan tidak ditumbuhi gigi, margo interalveolaris. Oke? Terus habis
itu oke. Ini, aduh, ini agak kelihatan, agak saru tapi bukan di sini ya guys. Agak saru soalnya susah kelihatannya. Ini ada kayak penjuluran atau proses yang menuju ke os palatina, tapi kan ini punya os maxilla. Jadi dinamakan prosesus palatinus osis maxillaris. Jadi prosesus yang menuju ke palatina, tapi punyanya os maxilla. Jadi osis itu kan kayak kepunyaan. Jadi osis maxillaris jadi kepunyaan dari os maxilla. Kita minum apa sorry. Jadi namanya prosesus palatinus osis maxillaris. Prosesus palatinus osis maxillaris. Itu punyanya maksila. Punyanya maxilla, tapi arahnya ke palatinus. Ya. Oke. Kayaknya lanjut ke bawah saya. Caranya soalnya jangan pakai. Bentar ya. Ini yang anjing kan tulangnya susah ya. Nanti kita kasih atlas atau kayak panduan gitu ya. Kalian buat mempelajari anatomi, buat mempelajari bentukan-bentukan yang ada di anjing. Aku izin minum ya. Oke. Thank you. Atlas ya aslinya. Dari sini aja deh. Oke, gini aja. Di sini kita bisa melihat bentukan dari os incisivum, tapi dia ngarahnya ke os nasal, gini kan? Ini kan nasal, tapi dia punya os incisivum. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa menamakan namanya prosesus nasalis osis incisivum. Jadi prosesus yang punyanya os incisivum, tapi ngarahnya ke os nasal gitu. Jadi prosesus nasalis osis incisivum. Prosesus nasalis osis incisivum. Punyanya os incisivum tapi ngarahnya ke nasal. Oke. Sini. Enggak juga. Habis itu ini kita juga bisa menemukan prosesus yang ini ya, yang berada di bagian lebih median. Ini adalah prosesus yang menuju os palatina, tapi punyanya os incisivum. Jadi dinamakan prosesus palatinus osis incisivum. Prosesus palatinus osis incisivum. Terus habis itu kita bisa menemukan di sini lotekan yang disebabkan oleh prosesus itu tadi yang dinamakan fisura palatina. Fisura palatina. Fisura palatina. Fisura palatina yang ini yang ada ini adalah fisura palatinanya. Oke, di sini fisura palatina. Terus ini tadi yang ini apa? Prosesus. Tadi yang ini Incisivum, nasalis. ya benar Kak. Nasalis, osis incisivum. Kalau yang di sini prosesus palatinus Osis incisivum. Jadi kalau misalkan aku saya ngapalinnya sorry lebih ke lateral sama medial. Kalau misalkan yang ke lateral itu ke nasal, kalau misalkan ke medial itu ke palatina. Gitu. Oke, terus kita lanjut ke os lacrimal. Nah, tadi kan os lacrimal itu yang di sini ya. Yang ini adalah os lacrimal. Kita bisa melihat bentukan-bentukan. Oh my god, pecah. Tidak ada apa-apa. Pecah juga. Enggak apa-apa sih. Sini sama-sama. Nah, oke, enggak apa-apa ini. Ini yang pecah ini ya. Harusnya kelihatan ini. Ini kelihatan nggak sih yang agak pecah? Ya, itu yang dinamakan bula lacrimalis. Bula lacrimalis. Jadi bula lacrimalis ini dia akan menampung si air mata. Jadi dia akan menampung air mata bula lacrimalis. Terus habis itu yang lebih ke dorsal gitu ya, kita bisa melihat fossa saki lacrimalis. Fossa saki lacrimalis. Jadi nanti dia akan menyalurkan air mata itu menuju ke ductus nasolacrimalis. Jadi kayak nasolacrimalis, kan jadi kalian bisa nangis sama bisa ngeluarin apa namanya ingus. Nah itu gara-gara ada ductusnya, ada salurannya, namanya ductus nasolacrimalis. Ductus Lacrimalis. Ductus nasolacrimalis. Oke. Terus habis itu Ductus nasolacrimalis.
lacrimalis. Minjem ya? Oke, masih. Terus habis itu dia yang lebih ke kaudal tapi dia tetap dorsal, dinamakan fossa glandular lacrimalis. Jadi fossa glandular lacrimalis berarti dia tempat dari glandular lacrimalis atau tempat dari kelenjar air mata. Jadi di sini ada fossa glandular lacrimalis. Kalau misalkan dia lebih ke kranial itu dinamakan fossa sakti lacrimalis. Terus habis itu kalau misalkan dia lebih ke ventral itu namanya bulla lacrimalis. Oke? Ya, thank you Kak. Oke, tadi aku yang tadi kenapa aku ngambil anjing karena di sini itu kita bisa nemukan fossa atau lebokan di sini. Itu namanya fossa caninus. Fossa caninus. Ini sih nggak ada di pocket tapi kalian buat tambahan aja nggak apa-apa. Ini adalah fossa caninus. Hanya ada di anjing nggak? Iya betul. Fossa caninus ini yang dia bisa buat dia nyari-nyari gitu loh. Itu gara-gara ada si fossa caninus. Dia pakai begitu juga. Ya pokoknya yang kayak gitu lah. Nyeringai. Ya gitu. Oh gitu lah. Kira-kiranya kayak gitu lah ya. Tapi di anjing. Gara-gara ada si caninusnya ini. Dan tadi ada bentukan juga yang di anjing itu yang aku lewat. Di sini. Iya betul. Di sini ada protuberansia interparietalis. Protuberansia apa prosesus kan? Oh ya sorry. Prosesus interparietalis. Oke, thank you. Ini adalah prosesus interparietalis. Oke, berarti kalian sudah belajar keren. Sip. Oke, nanti anjing ini kita bahas lagi nanti pas dentist atau gigi. Kita lanjut dulu ya. Ke tadi habis dari oslakrimal kan ya. Habis dari oslakrimal kita lanjut ke ini yang agak susah. Jadi mohon untuk perhatikan tapi biasanya gampang. Kelihatan bentukannya. Ini aja kelihatan. Oke, ini kita bisa melihat bentukan proses atau penjuluran gitu ya. Yang pertama dulu aja kita bahas dulu kan di sini ada os zygomaticus ya. Terus habis itu di sini ada os temporal. Terus habis itu di sini ada os frontal. Jadi nanti ini akan membentuk suatu sudut yang dinamakan arcus zygomaticus. Oke. Terus selanjutnya dari arcus zygomaticus ini tersusun oleh beberapa prosesus. Yang pertama kita bahas dulu yang berasal dari os temporal. Terus tapi menunjuknya ke os zygomaticus. Jadi dinamakan prosesus zygomaticus osis temporalis. Jadi menuju ke os zygomaticus tapi punyanya os temporal. Jadi prosesus zygomaticus osis temporalis. Kalau menuju ke mana punyanya os mana? Menuju ke os zygomaticus berarti namanya prosesus zygomaticus. Punyanya siapa? Osis temporalis. Jadi prosesus zygomaticus osis temporalis. Ya. Oke, namanya sama semua kayak gitu. Terus kalau yang ini kan kelihatan batasnya kan ya? Kelihatan batasnya? Ya. Batasnya kelihatan. Ini ada kayak garis-garisnya ini. Ya. Dia punyanya os zygomaticus, tapi arahnya ke os temporal. Jadi namanya adalah prosesus temporalis osis zygomaticus. Prosesus yang punyanya os zygomaticus tapi arahnya ke temporal. Jadi prosesus temporalis osis zygomaticus. Oke? Terus habis itu ini juga bisa kelihatan batasnya. Yang ini yang agak hitam begini. Nah, ini kan punyanya os zygomaticus, arahnya ke os frontal. Jadi dinamakan prosesus frontalis osis zygomaticus. Tuh, bentar, lanjut. Oke, terus habis itu yang di sini punyanya os frontal, arahnya ke zygomaticus. Jadi namanya prosesus zygomaticus osis frontalis. Itu jadi tersusunnya oleh 4. Yang pertama, yang ini dulu adalah prosesus zygomaticus osis temporalis. Yang ini prosesus temporalis osis zygomaticus. Yang ini prosesus frontalis osis zygomaticus. Sama yang terakhir prosesus zygomaticus osis frontalis. Betul. Jadi dia tersusunnya oleh 4 prosesus ya. Nah, sedangkan kalau misalkan pada hewan kuda itu prosesus yang zygomaticus osis frontalisnya itu nggak punya. Jadi dia cuma tersusunnya oleh 3. Yang prosesus bingung ya, nggak apa-apa. Yang prosesus zygomaticus osis temporalisnya masih ada. Prosesus temporalis osis zygomaticusnya juga masih ada. Tapi yang nggak ada itu prosesus yang arahnya ke
nggak kelihatan kalian agak maju aja mendekat nggak apa-apa guys. Yang ini harusnya masih ada kelihatan garis tipis ya. Itu masih sama. Kalau misalkan dari os zigomatikus menuju ke os temporal, masa namanya masih sama. Prosesus zigomatikus versus temporalis. Kalau misalkan dari os temporal ke zigomatikus, berarti prosesus zigomatikus versus temporalis. Nah, tapi kalau misalkan pada hewan kuda ini nggak ada tuh prosesus zigomatikus, prosesus frontalis versus zigomatikus. Jadi kayak dari zigomatikus itu nggak ada yang ke arah frontal. Jadi punyanya yang pas frontal aja. Prosesus frontalis, prosesus zigomatikus versus frontalis. Sama kayak pada anjing kayak gitu juga. Nah, ini adalah prosesus zigomatikus versus frontalisnya. Nah, pada anjing ini kan nggak membentuk artus ya. Nanti di sini akan dihubungkan oleh suatu ligamentum yang dinamakan ligamentum orbitalis. Jadi kayak buat mencegah si bola mata dari anjing itu keluar. Ada Ligamentum apakah? orbitalis. Oke? Ada apa? Ligamentum orbitalis buat mencegah si bola mata dari anjing itu bentuknya apa, Kak? Ligamentum jadi kayak menghubung antara tulang sama tulang. Kayak jaringan ikat. Ligamentum orbitalis. Ya, ligamentum orbitalis. Oke. Dari sini, dari proses ini ada yang mau ditanyain atau enggak, atau mau diulangin juga nggak apa-apa. Gimana teman-teman? Karena ada yang mau ditanyain nggak buat prosesnya ini? Aman? Aman? Oke, kita Ini emang nggak ada kucing ya, Kak? Nggak ada kucing ya? kita nggak punya itunya sih apa? Tapi sama nggak ini sama yang ini? Kalau kucing Beda-beda itu- juga ya? Iya, beda-beda juga. Dia mirip kayak yang anjing ini sih. Nggak ada yang si prosesus frontalis versus zigomatikusnya. Oke. Kita lanjut dulu ya ke os. Mana ya? Aduh. Oke. Hehehe. Dan yang tadi kelihatan, oke ini aja. Kalau tulangnya Ini kan tadi bentukan dari os apa yang dinamain di sini adalah os pteri Goideus. Ini adalah os pteri goideus. Pteri goideus. Terus habis itu kayak ada tepi-tepiannya ini yang dinamakan prosesus pteri goideus. Prosesus pteri goideus. Jadi kayak tepian-tepian yang berada di pinggirannya dan berada di pteri goideus. Terus habis itu kayak pucuknya atau yang dinamakan kita biasanya kelihatannya itu kayak hook. Nah, ini. ya, terus Ini hooknya yang dinamakan hamulus pteri goideus. Hamulus? Hamulus pteri goideus. Hamulus pteri goideus. Oke, jadi kayak bentukan. Kalau misalkan ditanyain os, kamu jawabnya os pteri goideus. Kalau misalkan bentukan itu alae pteri goideus. Jadi kayak bentukan kayak sayap itu dinamakan alae pteri goideus. Jadi kayak misalkan ukrok itu kan ada kayak clue-nya ya. Itu bisa os itu os pteri goideus. Kalau bentukan itu alae pteri goideus. Kalau misalkan pikirannya ini prosesus pteri goideus. Kalau misalkan hooknya atau kalau bagian ujungnya itu dinamakan hamulus pteri goideus. Oke. Kak, Boleh? pakai preparatnya ini atau Pakai preparatnya ini yang ada Tanyain enggak, ini nomor ini apa? betul kayak gitu. Tadi apakah garisnya Kak pinggirannya Goideus? Prosesus pteri goideus. aneh loh sih. Oke, dan kita lanjut ya. Di sini kita bisa melihat bentukan kayak legokan. Ini ada legokan yang dinamakan fossa pterigo palatina. Fossa pterigo palatina. Sini ada legokan yang dinamakan fossa Fossa pterigo pterigo palatina. Terus habis itu di fossa pterigo palatina ini kita bisa menemukan kayak foramen yang dinamakan foramen spenopalatina. Karena dia ini menembus sphenoidal ya, makanya dinamakan foramen spenopalatina. Tadi foramen spenopalatina ini akan menembus si foramen infraorbitalisnya ini. Aku nggak iso sih. Oke, harusnya aku coba, tapi aku nggak bisa. Tadi legokannya namanya fossa speno. Kalau fossa itu fossa pterigo palatina. Kalau misalkan foramen spenopalatina karena dia menembus si sphenoidal. Oke, dari sini apa ada yang mau ditanyain teman-teman semua? Gimana, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Buat foramen terus juga bentukan putus ataupun apapun itu ada yang mau ditanyakan?
lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Sebentar kita lanjut aja ke os turbinato atau yang dinamakan os conche. Aku bawa lagi gak ya? Yang bagian tengah. Gak apa, dari sini aja. Konki. Di sini kita bisa melihat bentukan conche yang berada di bagian dorsal. Ini bagian agak yang rusak. Ya. Ini adalah conche nasalis dorsalis. Conche nasalis dorsalis. Terus habis itu juga di sini. Ini juga rusak. Udah punya aku udah. Bentar ya. Pas-pasu. So, Nggak apa-apa ya. Boleh. Senyamannya kalian kok. capek. Ini adalah conche nasalis dorsalis. Conche nasalis dorsalis. Terus habis itu di sini harusnya kayak di sini ya. Tapi dia kayak bentukannya tuh ya sama. Bentukannya ini kan nih, biasa gini-gini aja dia rapuh kan. Jadi dia gampang rusaknya. Di sini adalah salah. Conche nasalis medialis. Conche nasalis medialis. Terus habis itu yang gede ini dinamakan conche nasalis ventralis. Conche nasalis ventralis. Kalau misalkan di dorsal namanya conche nasalis dorsalis. Kalau di ventral conche nasalis ventralis. Kalau misalkan dia di tengah dinamakan conche nasalis medialis. Oke. Kita lanjut ke bentukan meatus ya atau liang masuknya udara yang di bagian dorsal yang ini. Ini adalah meatus nasi dorsalis. Meatus nasi dorsalis. Oke, yang misalkan di dorsal berarti namanya meatus nasi dorsalis. Terus kalau misalkan di ventral yang ini adalah meatus nasi ventralis. Meatus nasi ventralis. Terus habis itu dia aslinya bentukannya Y ya guys. Kan di sini ada conche nasalis medialis. Tapi kan di sini dosa. Jadi bentukannya itu Y, ada yang ke ventral, ada yang ke dorsal. Yang dinamakan conche nasalis. Meatus nasi medialis masih sama. Meatus nasi medialis. Oke. Terus habis itu ini kayak kelihatan. Medialis tadi lubang atau apa Kak? Kalau meatus itu luang liang masuknya udara. Kalau bedanya konki sama meatus itu di apanya? Kalau Biasanya sih di kayak sih di clue ya. Clue tuh apa ya? Apanya? Di pertanyaannya kayak gimana? Kalau misalkan liang Yang masuknya udara, berarti meatus. aku juga masih belum bisa ngeyain atau enggak sih guys, soalnya masih belum ditetapin. Nanti pokok kita coba bicarain lagi ya. Kalau misalkan meatus kayak gimana, konke kayak gimana. Tapi harusnya kalau misalkan konke itu bentukan ada kayak kayak tempelan nomor di sini sih. Kalau misalkan konke, kalau misalkan meatus itu biasanya kayak gini, dikasih apa sih namanya lidi atau gimana gitu. Nanti kita coba tanyain lagi sih kalau misalkan buat pertanyaan meatus sama konke ya. Oke, terus habis itu dari ketiga meatus ini menyatu dinamakan meatus nasi komunis yang ini gede ini. Ini kan nanti ditutup sama septum nasi kan? Di sini ada ditutup sama septum nasi kan? Nah kalau misalkan yang masuknya itu dinamakan meatus nasi komunis. Jadi kayak persatuan antara meatus. Saya nggak kedengeran ya? Kita rame ya di sini guys. Oke, kita ulangi aja mas. Di sini kita bisa menemukan kan di sini ada conche nasalis dorsalis. Di sini conche nasalis ventralis. Kalau misalkan di sini ada conche nasalis medialis. Terus habis itu liang masuknya udara. Kalau misalkan di dorsal namanya meatus nasi dorsalis. Meatus nasi dorsalis. Kalau misalkan di ventral namanya meatus nasi ventralis. Kalau misalkan di bentukannya itu Y, yang di tengah itu dinamakan meatus nasi medialis. Kalau misalkan meatusnya itu antara meatus dan juga septum nasi dinamakan meatus nasi komunis. Meatus nasi komunis. Meatus nasi komunis itu terdiri dari 3 tadi. Iya, pokoknya 3 tadi sama dibatasi sama septum nasi. Oh iya, namanya meatus Terus nasi komunis. Oke. Jadi fungsinya dari os conche ini buat termorregulator. Jadi kayak kalau misalkan kedinginan itu kan sini jadi hangat kan. Ya, terus juga buat kelembapan gitu-gitu dia terus sama si conche ini. Oke. Dari sini kalian ada yang mau ditanyain buat seluruh bentukan ataupun dari si conche ini ada yang mau ditanyain nggak ya? Masih belum si sertikal. Iya. Ya dari sini ada yang mau ditanya lagi atau aku bisa lanjut ke next ke selanjutnya? Oke.
namanya os apa? Mandibula. Os mandibula. Jadi os mandibula ini kalau misalkan kita tahu tuh sebagai rang bawah. Ya ini, ya ini sigma itu adalah si os mandibula ini, oke? Di os mandibula ini aslinya satu os gitu ya. Jadi kayak ada yang kayak gini lah, ini kira-kira ya, tapi bukan yang sama. Jadi ada kayak artinya satu os, tapi gara-gara dia gede gitu ya, jadi kita buat lebih mudah mempelajari, kita bagi jadi dua. Kalau misalkan kayak gini, aku kasih tahu dulu ya, orientasi itu kalau misalkan ke arah yang ini adalah lebih ke kranial gitu ya, misalkan lebih gampang aja, ini lebih ke kranial. Kalau misalkan yang ada rambutnya ini atau ya pokoknya rambut yang ini adalah bagian kaudalnya. Kalau misalkan di sini kita bisa melihat foramen ya, lubang. Kalau misalkan di bagian dagu kayak daerah sini ya, itu kranial. Ya, ini adalah di bagian lateralnya. Jadi foramen ini berada di bagian lateralnya. Kalau misalkan di sini di ramusnya, ini adalah bagian medialnya. Jadi kalau misalkan kalian ini kan bisa kelihatan ya, jadi kayak bisa kita tahu ini adalah yang kanan atau dexter. Tapi kalau misalkan ini aku potong, waktu itu soalnya pernah nemuin ini aku potong. Nah kita bisa ngelihat kalau misalkan ada si foramennya ini, kita bisa nandain kalau misalkan ini bagian medial, kalau misalkan ini adalah bagian lateralnya. Jadi kalau misalkan kayak gini adalah os mandibula sebelah dexter. Dexter itu kanan, oke? Kalian harus biasain kalau misalkan dexter itu kanan, sinister itu kiri, oke? Oke. Kita lanjut dulu ke bentukan-bentukan yang ada di os mandibula ini. Yang pertama, yang ini kita bisa menemukan bungkul sendi yang dinamakan condylus mandibularis. Ini adalah condylus mandibularis. Terus habis itu, di sini kita bisa menemukan irisan atau incisura yang dinamakan incisura mandibularis. Incisura mandibularis. Oke. Terus selanjutnya, di sini ada tajuk yang dinamakan prosesus coronoideus. Prosesus coronoideus. Ini adalah condylus mandibularis, terus ada incisura mandibularis, sama di sini ada prosesus coronoideus. Tuh, nah, Tanya, itu insisuranya itu incisura condylus. mandibularis. Incisura mandibularis apa intermandibularis? Kenapa gimana? Incisura intermandibularis apa mandibularis saja? Mandibularis. Aja. Iya. Nah, nanti aku bisa lanjut ya, Ya. oke? Si condylus mandibularisnya ini akan berartikulasi atau kayak bertaut ya dengan si fascies articularis dari yang os mana tadi? Nggak kelihatan. Tadi ada Kak. Yang kelihatan ya. Nggak apa-apa lah ya. Pokok nanti akan berartikulasi dengan fascies articularis. Yang ini akan berartikulasi sama ini. Yang ini. Tapi ini enggak gedean. Jadi nanti akan berartikulasi sama ini ya. Yang ini kan? Nah, aku ini aslinya minus tapi aku pakai softpen jadi nggak kelihatan. Iya, yang ini. Fascies Dia kepasang ke situ tuh. Pasang. jadi kayak kan ini rang bawah sama ini rang atas, kan di sini ada kayak sendi kan biar bisa gerak. Nah si yang bertaut tuh condylus mandibularis sama fascies articularisnya. Oke. Santai. Kita bahas dulu dari bagian bisa nggak, yang itu bisa nggak kalau Besaran. ini ini Ya. ini kan condylus mandibularis sama fascies articularis. Nah yang bertaut tuh condylusnya sama si fasciasnya. Nanti ini kita kasih tahu aja. Nanti nama persendiannya itu namanya articulatio temporomandibularis. Articulatio temporomandibularis. Itu buat tambahan aja sih guys, tapi kalau misalkan nggak dihafalin juga nggak apa-apa. Articulatio temporomandibularis. Oke. Temporomandibularis. Oke. Articulatio. Udah ya, dari sini aku bisa lanjutin teman-teman. Nah, gimana bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, kita lanjut dulu di bagian lateral ya, di bagian kalian udah tahu kan ya lateral itu bagian lebih samping gitu ya. Oke, kita bisa. Iya benar luar. Kita bisa. Kita
bahas dulu yang bagian sini, yang bisa membedain antara spesies sapi dan juga spesies kuda. Kalau misalkan di sini kita bisa melihat bentukannya kayak S gitu ya. Ini namanya Angulus mandibularis. Angulus angle, jadi kayak sudut dari si mandibula. Namanya Angulus mandibularis. Ini kita bisa buat ngebedain antara sapi sama kuda. Ini bisa kelihatan kayak bentukan kayak S sapi. Jadi ini adalah Angulus mandibularis dari hewan sapi. Kalau misalkan kayak gini, ini kita bisa ngelihat kalau misalkan dia itu agak lebih lanjut kayak dia nggak se kayak kalau misalkan sapi kan bikinnya gitu. Kalau misalkan ini kan lebih kayak cembung ya, pokoknya kayak gitu lah ya. Lebih kecil ya. Ya betul. Ini adalah si punyanya dari kuda. Oke. Ini apa? punya pun kayak yang bagus gak? Ini yang paling bagus. Pinjam bentar. Harusnya ada sih. Jadi kan banyak ya. Jadi kayak bagi-bagi gitu loh. Oke. Kita lanjut dulu. Mau aku bahas di bagian lateral. Jadi di sini ini ada bentukan logo yang dinamakan fossa masseterica. Fossa masseterica. Kenapa namanya masseterica? Soalnya di sini nanti akan dilekati oleh musculus atau otot yang namanya tuh masseterica. Musculus masseterica. Nanti dia fungsinya buat memamah biak atau kayak buat memamah biak kan sapi memamah biak ya. Jadi kayak buat ngunyah gitu Gitu ya kak. Ayemi apa sih kak? Buat apa? Mama dia. Mamah biak. Mamah biak kan Iya. jadi sapi iya ngunyah terus habis itu kayak sapi itu kan selalu ngunyah ya. Iya. Kelihatannya kan selalu ngunyah ya. Nah, itu gara-gara ditukung sama si musculus masseterica ini. Di sini lah pokoknya. Yang daerah pipi. Nah, pipi. Muskulusnya namanya musculus masseter. Jadi fossanya fossa masseterica. Muskulus Masseter. masseter. Ya. Nanti ini bakal dibahas nanti pas minggu depan. Minggu depan kan buka nih. Karena Minggu depan bedah itu. nanti udah dibuka kok. Kalian nanti tinggal ngidentifikasi aja. Oke, kita lanjut ya. Mengidentifikasi. Tadi kan kita bisa melihat di bagian lateral. Jadi kalau misalkan di bagian lateral, ini kita bisa melakukan foramen gitu ya. Foramen yang dinamakan foramen mentale. Ini dagu. Dagu itu nama latinnya mentum. Makanya foramennya namanya mentale. Ini foramen mentale. Oke. Dari lateral bukannya ini aja. Kita bisa melihat lanjut dulu ke bagian medial. Di bagian medial kita bisa melihat fossa juga atau legokan juga yang dinamakan fossa pterigoidea. Di sini ada fossa pterigoidea. Terus habis itu di sini ada foramen yang dinamakan foramen. Mandibularis. Oh, Namanya foramen mandibularis. Oke. Oke. Terus habis itu kita bisa melihat di bagian medial ini ada bentukan kayak sulcus atau alur terbuka yang dinamakan sulcus mylohyoideus. Mylohyoideus. Hyoideus. Milo. MYLO hyoideus. Lalu apa lagi? Mylohyoideus. Oke. Terus mana? Hyoideus tuh kayak nanti akan mengangkatnya ke lidah. Jadi kayak hyoideus itu nanti hubungannya sama lidah. Oh itu yang Iya benar. Iya jadi kan di lidah kita kan juga ada lima tulang hyoid kan. Uploaded dia. Makanya ini hyoideus itu kan hubungannya sama siang. Kalau pola-pola kayak gitu. Kita nggak punya tulang ya. Kalau misalkan sulcusnya darah. Ya, oke. Di sofa saja. Oke. Terus juga masih sama si rahang atas, di rahang bawah ini atau pas mandibula ini kita juga bisa menemukan margo atau tepian yang ditumbuhi sama gigi. Ini adalah margo alveolaris. Ini adalah margo alveolaris. Iya, nanti di mandibula. Oh. Sama ada dua. Misalkan di mandibula juga ada, maksila juga ada. Ini adalah margo alveolaris. Kalau misalkan di sini margo inter alveolaris. Depannya inter. Terus habis itu di sini juga ada margo juga ini
tapi tuh giginya hilang ya. Tapi namanya Margo alveolaris juga ini juga ditumbuhi sama gigi sama Oh, yang ada giginya Aveo, yang nggak ada inter. betul. Nah yang ini udah ini kelihatan. Hilang kabeh. Malah ini kan bukan manibula kok bos. Oh di sini ya, ini tadi giginya copot. Ini adalah Margo alveolaris. Oke, terus habis itu di sini ada bentukan kayak lombakan gini ya. Ini ada incisura yang dinamakan incisura vasorum facialium. Kalau misalkan di vocab ini pasti vaso ya, vasorum. Tapi kita ada revisi. Nanti ini dinamakan incisura vasorum facialium. Baru kita ngikuti dari atlas. Kalau misalkan di atlas itu namanya incisura vasorum facialium. Kalau misalkan incisura vasorum facialium ini nanti dia tuh ada tempatnya dari nervus arteri facial. Kalau misalkan pada kuda itu bisa buat palpasi atau kayak perhitungan denyut tadi ya di situ. Berarti namanya apa kan? Incisura Incisura faso facialis. facialis. Berarti faso nggak dipatahkan. Mana? Kan awalnya Enggak, fasorum diganti. incisura. Gantinya incisura vasorum facialium. Oke. Kita lanjut akan membahas mengenai dentes atau gigi-gigi ya dari si hewan ini. Ini kan tadi kalau misalkan dia lebih gede gitu ya sudutnya ini Udah. udah betul. Sip. Nah, kita akan bahas dulu dentesnya. Kalau misalkan di bagian cranial, kita bisa melihat bentukan dentes gigi seri, dinamakan dentes incisivum. Dentes incisivum di sini. Kelihatan kalau misalkan di kuda itu ada dentes juga, dentes caninus di sini aslinya di sini, tapi ini mungkin nggak masih belum tumbuh ya. Di sini ada dentus caninus. Kalau misalkan yang lebih jelas tuh ada di anjing, yang tajam itu, yang itu coba lihat yang itu bis. Coba kasih kamu. Oke. Ini adalah dentus caninusnya. Jadi kalau misalkan pada anjing dia lebih tajam. Ini adalah dentus Itu caninus. kuda punya kak? Iya. Gerangan siapa? Yang tadi Gerangan, oh berarti ini. Oh. Karena itu mungkin dari kayak apa kak? Gunanya apa? nggak ada sih, kalau misalkan gunanya nggak ada, jadi kayak kuda itu kan Gift dari Allah. enggak, jadi kayak sejarahnya tuh kan kuda pasti evolusi kan, jadi kayak Dulu dentus bentuknya kan gitu mungkin ya. ya dulu bentuknya mungkin bisa jadi lebih tajam kayak di anjing, tapi gara-gara mengikuti evolusi jadi dia kayak rudimenter tapi tetap ada, rudimenter tuh tidak berkembang baik. Nanti tadi namanya apa kak yang kayak tadi Ini embrio hilang dentusnya, dentus caninus, dentus caninus. Dentus caninus itu di kuda sama di anjing. Iya. Ya. Pokoknya di kayak karnivora, di kuda itu ada. Oke, kita lanjut dulu ke dentes yang ini. Oke, kita lanjutin ya. Ini adalah gigi geraham. Kalau misalkan hitungannya itu 3 pertama itu adalah dentes premolar. 1, 2, 3. Ini adalah dentes premolar. Kalau misalkan sisanya itu adalah dentes molar. Jadi kayak 1, 2, 3 itu premolar. Sisanya ke ini ke belakang itu adalah dentes molar. Tadi yang bagian lebih kranial ini ada namanya dentes incisivum. Terus habis itu di sini ada 1, 2, 3 namanya dentes premolar. Kalau misalkan sisanya ada dentes Molar. Sip, oke. Jadi giginya cuma 6 kak. Enggak juga. Kayak ini tuh, ini kan bisa kelihatan nggak sih? Ini kayak dentesnya ada yang belum tumbuh. Oh. Ya. Sakit tuh pak ibu. Ini Masih ada tumbuh. Giginya masih di dalam. Belum tumbuh. ada yang belum tumbuh. Nanti kan dia keluar kan. Kita Masih ada liatin aja wes. Ada. Oh my god, sorry. Nah, ini loh ada dentesnya yang belum tumbuh. Jadi kayak nggak cuma segini, tapi ada yang masih yang belum tumbuh ini. Aku kira mau. Enggak, ini belum tumbuh. Kelihatan nggak sih dia baru Iya. tumbuh? Oke nih, tumbuh. Harusnya ada 6 berarti kan? Iya. Ini bisa jadi dia masih muda ataupun dia pokoknya masih muda sih kataku. Soalnya belum tumbuh. Hah? Guna bagi pendidikan. Oke. Kita lanjut dulu ke sini yang anjing udah aku pegang. Nah, di sini kan ada dentes yang kelihatan kayak lebih
tajam kan. Iya. Nah, ini kan dentas molar 1, premolar 1, 2, 3. Tapi ini ada yang lebih gede dinamakan dentas karnasial. Jadi dia kayak peralihan antara dentas premolar sama molar. Ini adalah dentas karnasial. Nah, di sini juga ada 1, 2, 3. Terus ini Karnasial. Tapi belakangnya premolar kak. molar sama. Premolar, karnasial, molar. Karnasial itu khusus di anjing apa kucing juga Ada. punya? Di yang karnivora sih. Karnivora. Nanti tak coba kita kasih kayak Harimau. nanti tak cek dulu. Kalau misalkan sementara di anjing dulu ya. Oke. Premolar. Kalau misalkan di anjing nih, Nah, nek ono ibuane kan di bulannya. Bentar aku cek dulu. Iya kak. Karnasial kan sing iki. anjing mau di tengah. Karnasial. Karnasial. Terus kon ingetin ini aja lo. Sial. Kamu digigit anjing karena Karnasial. Iya, karnasial, ajar, karnasial, polar. Aku contohin aja. Di sini kalau misalkan pada anjing itu kosama sentrikanya dia lebih legok, lebih ke dalam. Jadi gara-gara dia kan punyanya dia kan bukan hanya bunga biak ya. Jadi kan dia buat mengoyak daging itu kan perlu energi yang lebih kuat. Makanya sih kosama sentrikanya itu lebih legok ke dalam. Terus habis itu pada anjing juga di bagian angulus mandibularisnya ini kayak ada tambahan prosesus gini. Prosesus angularis. Ada tambahannya. Terus angularis. Terus angularis. Oke. Dari sini, dari os mandibular, terus habis itu cranium, craniofaciae, apakah ada yang mau ditanyakan terkait apapun? Aman. Sudah semua kan juga. Iya enggak aman. Akhirnya apa di bulan tadi? Ya, ini tip. Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Batal. Kita lanjut ke Koli.